Oke guys, haha, jumpa lagi ya barengan sama gue Aditya Logi ya. Dan kali ini gue mau ngomongin sebuah local brand yang lagi menarik banget, gue lagi perhatiin banget dan gue lagi pakai juga sih sebenarnya, tapi sendalnya. Nah, kali ini mereka ngeluarin sesuatu yang berbeda. Apa itu? Sebelum kita mulai, gue kasih lihat dulu boxnya. Ya, welcome back to the sneakers. Oke guys, inilah dia ya, satu brand lokal yang gue bilang main di kolam berbeda. Nama brand adalah Porto X ya. Mungkin teman-teman udah familiar sama produk sendalnya dia yang sebenarnya udah ada di mana-mana dengan nama Porto, tapi kali ini dia bikin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menurut gue ini harusnya udah dibikin sama lokal brand tuh udah dari dulu, udah lama, karena entah kenapa nggak ada yang bikin ini, akhirnya mereka bikin. Kita buka saja guys. Inilah dia, Porto X Clog. Akhirnya ada brand lokal yang bikin clog guys. Akhirnya gokil, mantep banget, asli. Wah, cakep. Ini dia ya, Porto X dengan clognya. Ini namanya adalah Jan Milk Clog ya, entah Jan entah Jin gitu ya sebutannya, tapi ini dia clognya. Oke, gua akan bahas aja isi boxnya. Cuman gini doang, ada thank you card ya, kemudian ada kayak tag tulisannya comfort gitu di sini karena memang comfort sih sepatunya. Kita akan taruh aja, dan inilah dia clognya. Nah, wih, gile. Nah, si clog ini itu menurut gue satu yang gue heran gitu, dari dulu kenapa sih brand lokal tuh nggak bikin kayak gini gitu ya, bahwa ini ada satu jenis siluet footwear yang lo bisa mainin banget tapi nggak ada yang bikin. Dan akhirnya gue ngeliat mereka waktu di salah satu event di USS ya tahun 2023, mereka hadir dengan sendal dan clog. Wah, ini gokil, luar biasa banget deh. Dan sizingnya sendiri ini mirip kayak Crocs 4142, tapi kalau harus gue bahas ya sebenarnya nggak ada yang dibahas gimana dari brand ini gitu ya, karena ya ini foam ya, violent foam ya, yang dibentuk menjadi clog ya. Kalau kayak Crocs, kayak clog apapun yang lo lihat ya, itu ya begitu cara bikinnya. Jadi ini pola bikinnya tuh dia punya moldingan, violent foam itu diinjek gitu ya, dipanasin, kemudian begitu dibuka lo udah jadi segede gini gitu ya. Dan itu memang perlu satu apa ya, mungkin gue bilang yang mahal tuh ininya ya, cetakannya gitu ya, karena tuh perlu invest ratusan juta gitu untuk satu cetakan, apalagi di full size. Jadi emang ini tuh develop itu mahal banget untuk bisa bikin clog kayak gini, apalagi yang foam semua seperti ini. Therefore kalau lo perhatiin ya, sepatu-sepatu clog gitu tuh selalu ada kayak garisnya. Nah, ini emang kayak semacam kalau lo buka cetakan tuh kan ada batasnya gitu ya ketika nyetak clognya. Oke. Dan ini tuh bisa dibilang ya standar feel ya, clog-clog pada umumnya lumayan comfort gitu ya. Dan gue suka gimana di sini banyak kayak ruang untuk ventilasi, karena satu hal yang dipertanyakan kalau pakai sepatu karet kayak gini gitu, beli tebel atau enggak sih. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Tapi semakin banyak ventilasi itu semakin bagus, sehingga ini wearable, karena yang penting adalah sepatu itu bisa dipakai ya, clog itu bisa dipakai. Kalau nggak bisa dipakai itu sayang banget gitu. Dan plus ini Indonesia, negara yang sangat panas gitu ya. Musimnya cuma 2, kalau nggak musim hujan panas nih kayak sekarang, tiba-tiba beberapa hari itu panas nggak jelas habis kayak gini. Dan ya sekarang kalau nggak ada ventilasinya, waduh, merana banget ya. Empuk atau enggak? Jelas ini empuk sekali ya, seperti pemakaian clog pada rata-rata umumnya ya. Dan ya udah dibentuknya kayak gini aja gitu. Sesuatu yang menurut gua bentuk kayak gini tuh udah bisa diterima banget oleh masyarakat. Lo bisa pakai dengan apapun gitu ya, lo bisa pakai dengan relax ke mall, ke manapun, pakai clog, nggak cuma pakai sendal, jadi masih bisa ada kayak rapinya dikit, jadi nggak sendal-sendal amat gitu. Lo masih bisa terkesan itu sepatu kalau misalnya lo pakai sesuatu yang gombrong. Oke guys, gombrong tuh artinya bawahannya celana gombrong, mau kargo mau jeans, pakai kayak gini tuh mantep banget, jadinya juga keren banget. Nah, ini dijual harganya lumayan fantastis, sekitar 200 ribuan saja ya, 250 ribu kalau nggak salah ya. Dan itu harga yang bersaing sekali mengingat clog-clog luar negeri
itu harganya ya lumayan sejutaan gitu ya. Jadi ini ada opsi yang lebih reachable untuk sebuah local brand gitu. Jadi emang jadi opsi aja gitu untuk punya clock yang affordable, nyaman, tapi juga lokal gitu ya. Dan again, fitnya gimana? Fitnya kayak tadi gue bilang, sizingnya sini pas 142, mirip kayak sizingnya Crocs gitu ya. Cuman karena si clock ini gede banget, lu ambil ukuran atasnya. Jadi kalau misalnya pas 142, lu ambil 42-nya. Kalau misalnya 42, lo lihatnya di situ. Jadi kayak gue nih, gue mungkin di 40-41 gitu ya. Yang kaki yang 42 silahkan ke 41-42, yang kaki yang 43 silahkan ke 42-43. Karena nih kalau dipakai kegedean pun juga nggak enak. Enaknya pas aja supaya nggak goofy gitu, nggak ngeblak terus gede sendiri di kaki lo gitu. Jadi masih pas gitu. Bisa di cop di mana ya? Katanya sih ini bisa dibeli di marketplace-nya Porto X ya, Tokped, Shopee gitu. Kalian cek aja ya di marketplace mereka, karena nggak cuma ini, juga sendal dan masih banyak lagi seputar sendal dan clock. Warnanya juga macam-macam ya, nggak cuma warna ini doang gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Sudah tepatkah ada inovasi seperti ini di brand lokal? Apakah ini kalian tunggu-tunggu atau enggak ya? Tinggalin komentar aja di bawah. Dan ya gitu aja sih dari gue pengen denger dari kalian justru gimana si clock ini ya. Again, jangan lupa follow mereka ya di sosial media mereka di Porto X. Kemudian jangan lupa juga follow sosial media gue Aditology di Instagram dan The Aditology di TikTok supaya kalian bisa tahu catch up dengan video-video pendek yang gue bikin juga di sana. Gitu aja sih dari gue ya. Oke. Di episode kali ini, this is Porto X. Gue Aditology. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.